ini kayak kemeja daily use, jadi bisa kayak semua umur, semua jenis. Terinspirasi dari mana sih? Inspirasinya dari coret-coret sendiri. Jadi kalau misalnya dikasih lihat aku coret-coretnya by ya yang ngerti aja deh gitu, bisa nggak modelnya begini gitu. Tapi ya juga ada tim yang ngebantuin juga gitu. Jadi ya akhirnya jadilah karya-karya baju-baju simple tapi elegan. Karena kan ya cuma buat pakai di rumah gitu kan. Padahal sebenarnya kadang tuh bisa pakai di luar, cuman nggak semuanya pasti bisa. Kalau ini kan fix bisa pakai keluar gitu. Buat hemat baju kita juga ya. Hemat baju, jadi nggak usah beli baju. Apalagi tiap minggu launching kan model baru, jadi ya udah kita langsung pakai karya kita sendiri. Cewek bukannya biasanya banyak yang ngoleksi baju juga ya, kayak sampai 2 lemari, 3 lemari juga. Ya makanya karena menghabiskan duit, makanya gue ngasilin duit sekarang. Ciwenda mau jadi model baru ya. Setiap minggu ada model baru, jadi aku udah nggak usah beli lagi, tinggal mismatch yang di lemari, terus mismatch sama yang lagi launching lagi. Sempat konsul nggak mengenai bisnis sama Kak Fitri? Pasti dong, ya kan dia udah senior ya di bidang bisnis ya kan, jadi langsung nanya Kak Fit kayak gimana ya ini mau bikin baju, karena sebenarnya dulu aku ada SWH baju ibu dan anak kayak 7 tahun yang lalu, cuman udah nggak kepegang. Rebranding, bikin bajunya yang daily wear bisa dipakai sama semua. Kak Fitri minatnya gimana? Ya kalau aku gampang ya, karena kalau misalnya tukar pikiran, aku tuh senang ngobrol sama Wenda itu selalu isinya berbobot tentang bisnis Cuan gitu. Nah kebetulan emang Wenda punya brand, terus nanya, kebetulan aku akhirnya ini kan emang terjun di dunia fashion juga. Aku bilang ayo Wen, bikin bisa kok, apalagi Wenda kan punya ciri khas ya penampilannya, dan ini baju-baju ini benar-benar mewakili Wenda, dan aku juga suka pakainya, ini baju buatan aku. Tapi Ciwenda tipe yang perfeksionis juga nggak sih dalam hal bisnis, apalagi kan ini baju ya? lumayan, sampai kita kemarin sempat berdebat tentang kancing ini. Karena kancingnya susah kan, terus bentuknya heart juga, jadi kayak karena kancingnya bentuk heart sama kan SW heart, jadi kayak menurut aku ini kayak inisial heartnya, jadi rada susah dapetinnya, akhirnya tetap ada heartnya dan ciri khas. Ciwenda mungkin maaf ya menjadi single parent, nah ini mungkin salah satu bukti kayak kemandirian Ciwenda gitu ya sih? Ya harus mandiri, mau single parent bukan single parent juga harus mandiri menurut aku ya. Perempuan harus mandiri, perempuan harus bisa ya gimana caranya bagi waktu lah gitu. Kalau cari duit kan nggak harus mandiri ya. Ya emang harus gitu. Ya. Kita menjadi superwoman sekarang. Ya harus bisa dibagi-bagi kayak tadi gitu ya kan, udah tahu bundanya mau fashion show masih gendong anak dulu ya kan, jadi ya udah gendong dulu, terus anak-anak udah redahan main dulu di pantai, baru melanjutkan fashion show gitu. Tapi nggak mengundang Koko mungkin, maaf. Udah undang kok, aku udah kirim undangan gitu, Ayah juga udah tahu gitu, terus udah kayak gitu kayaknya dia bilang dia nggak tahu bisa datang atau enggak gitu, tapi komunikasi kan gitu, jadi aku juga kirim undangan gitu, udah ngajak juga. Tapi dia supportnya dia mungkin seperti apa sih? Iya dia yang kompleks lah pastinya. Gitu. Udah komunikasi, aku belum pegang handphone lagi sih, belum tahu sih handphone itu. Mendengar Kokoh saat itu sempat ingin mendonorkan matanya sebelum ini. Siapa? Ruben. Nggak tahu. Yang terbaru untuk Vega gimana nih? Aku nggak tahu lagi. Ada Nggak wasiat ber- gitu. Iya, nggak ada berani, Iya. nggak berani jawab karena nggak tahu. Ada cerita-cerita juga kalau Wenda. Kita ngobrolin tentang anak, nggak tahu. Aku Tapi kalau beneran melihat nggak- sosial dari Ruben sendiri ingin aku seperti nggak itu. berani jawab karena nggak tahu. Ya, tapi ada pembagian waktu mungkin bertemu sama anak-anak mungkin kapan sih gitu? Bertemu sama anak-anak ya fleksibel sih, nggak ada kayak harus tanggal berapa ya ketemu gitu, ya sebisanya aja kan, namanya masih komunikasi. Jadi kalau misalnya ayah lagi bisa ketemu ya ketemu, kalau misalnya aku lagi bisa kayak ajak anak-anak jalan-jalan ya aku gitu, nggak ada yang kayak nggak boleh ya atau apa, nggak ada, semuanya komunikasi dengan baik, semuanya baik-baik, karena kan anak-anak juga maunya kita supaya bertumbuh besar baik. Kita bareng mendapat respon positif dari kita bareng depan rumah. Ya emang kadang-kadang suka kalau misalnya lagi viral terus saya lagi nunggu, terus saya bilang gue nih ini lagi bikin viral yuk gitu, maksudnya ini kan ada yang lagi TikTok itu lagu yang lagi viral, bikin yuk gitu kan, biasanya oh iya boleh, pas lagi sempat pasti ketemu gitu.
Rizky akhirnya menempati rumah baru, sempat datang di rumah impiannya akhirnya Udah lama sebenarnya, 4 bulan gitu. Ya mau nggak mau emang harus dipindahin kan, harus ditinggalin kan. Kalau nggak pindah-pindah kan kami itu. Itu aja pas aku pindah masih banyak tukang. Tapi ya udah gitu, ya ditinggalin supaya cepat tukang kerjanya. kemarin mendapat pujian juga dari Ashanti dari rumahnya cepat luas, banyak fasilitas yang memadai buat Sebenarnya ya secukupnya aja, dibilang luas banget ya, cuman mungkin karena tinggi kan yang tinggal nggak gitu tinggi jadi ya bangunan tinggi kelihatannya luas gitu. Emang aku ya mungkin pada saat desain aku kan suka desain, jadi pada saat itu desainnya kelihatannya jadi lebih luas. apalagi dari rumah juga banyak fasilitas. Sebenarnya itu memanfaatkan tanah yang tidak begitu besar. Kalau misalnya tanah kolam renangnya di bawah, bener kan Kak Fit? Tanah aku habis dong, nggak bisa buat kolam renang doang, tapi anak-anak suka berenang, makanya akhirnya kolam renang dipindahin gitu ke atas. Sebenarnya karena memanfaatkan tanah yang secukupnya itu supaya bisa banyak fungsinya. Betul. Rumah baru, impian baru, harapan baru gitu. Ya semuanya baru lah, bisnis baru supaya cuannya baru gitu ya kan, supaya ya namanya anak banyak ya kan, ibu-ibu anak banyak ya harus bisa pintar-pintar membagi waktu dan kerja. Tapi susah nggak sih? Nggak ada yang nggak susah, susah. Aku udah bangun dari jam 4 terus masak, rapi-rapi semuanya, terus udah kayak gitu tidur biasanya jam 10. Ya kalau cepat 10 ya itu udah bersyukur banget ya. Kalau nggak jam 12 jam 1 kita masih ngomongin bisnis ini, ngomongin kerjaan yang ini, kerjaan yang itu gitu. Jadi ya selagi masih bisa kerja ya kerja gitu, dinikmati.